Pasti kalian pernah mendengar tentang hidup seperti roda yang berputar. Kadang kita berada di atas dan kadang pula kita berada di bawah. Kalimat tersebut tidak salah, karena dunia ini memang penuh dengan hal-hal seperti ini. Bahkan kebanyakan orang malah lebih akrab dengan penderitaan, bersusah payah, bekerja keras, dan hal tidak mengenakan lainnya di setiap perjalanan. Sebagai manusia yang dianugerahi oleh Allah dengan berbagai emosi dalam diri, tentu kita dapat merasakan hal seperti lelah, letih, ingin berputus asa terhadap takdir Allah, apalagi ketika roda kita sedang berada di bawah. Dengan segala ujian dan cobaan di dunia, kadang muncul di kepala kita pertanyaan-pertanyaan kepada Sang Pencipta. Mengapa harus kita yang merasakannya? Apakah ini sebuah hukuman? Ataukah Allah sudah tidak menganggapku sebagai hamba? Mengapa doaku terasa tak dikabulkan dan mengapa Allah terasa menjauh? Tak hanya manusia biasa seperti kita yang merasakan kegalauan dan kegelisahan seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun pernah mengalaminya. Saat itu, ketika 6 bulan berturut-turut tak ada wahyu yang turun, meski bentuk mimpi sekalipun. Nabi berada dalam keadaan pikiran yang sangat terganggu, merasa negatif dan tertekan, dan percaya bahwa Allah tidak ridho kepadanya, telah melupakannya dan tidak menginginkannya lagi sebagai Nabi. Allah pun menghibur Nabi dengan diturunkannya surah Ad-Duha untuk membebaskannya dari perasaan negatif ini dan memberinya harapan, kepositifan, dan kepastian bahwa Allah bersamanya apapun yang terjadi. Dari situ kita juga dapat menemukan kedamaian, harapan, dan keyakinan baru kepada Allah ketika kita melakukan keadaan depresi, kesedihan, dan keputusasaan yang serupa. Ketika matahari naik sepenggalah, artinya waktu ini adalah waktu dimulainya aktivitas produktif dunia yang terus bergerak tanpa menunggumu yang sedang berlarut dalam kesedihan. Waktu akan terus berputar dan lihatlah matahari yang mulai bersinar. Ini adalah hal pertama yang perlu didengar saat depresi atau tertekan. Bangun, lihat sinar matahari. Segala sesuatu dalam hidup bukanlah malapetaka dan kesuraman. Kita hanya perlu melihat ke atas. Ayat ini langsung berbicara tentang kegelapan sebagai pengingat bagi kita bahwa malam dimaksudkan untuk menutupi dan memberi kita kenyamanan dan istirahat. Umumnya ketika kita mengalami depresi, kita cenderung masuk ke pola tidur yang sangat buruk dengan begadang di malam hari dan tidur sepanjang hari, sehingga memperburuk keadaan pikiran kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk menggunakan malam sebagai penghiburan untuk meringankan kesusahan kita. Artinya, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Ini adalah ayat yang sangat kuat dari Allah yang memberitahu kita bahwa Dia tidak membenci kita dan tidak melupakan kita. Mengingatkan orang yang depresi bahwa Dia selalu ada di sisinya. Yang artinya, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Seringkali ketika kita sedang depresi, kita berpikir bahwa hidup kita akan sulit selamanya dan tidak akan pernah menjadi lebih baik. Ayat ini dapat menjadi jawaban atas pemikiran tersebut, mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan bahwa akhirat merupakan tempat yang lebih baik, lebih kekal bagi kita daripada yang pernah ada di dunia ini.
Hal ini membuat kita berharap untuk mencapai tempat kita di surga dan membantu kita melihat setiap masalah dalam hidup kita sebagai ujian sementara iman kita dari Allah. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ini seperti penghargaan bahwa kelak di akhirat nanti Allah memberikan karunia-Nya sampai kita puas dan terbebas dari nestapa derita yang ada pada dunia. Ayat Ad-Duha dari 1-5 ini adalah firman Allah yang menenangkan, bahkan menghibur jiwa kita yang gelisah akan permasalahan hidup di dunia agar kita tidak terpuruk dan selalu yakin akan cinta Allah pada hambanya dan tidak akan pernah meninggalkanmu di titik terendah atau pada roda paling bawahmu.